Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ayu Septiana, BP 18 10 81 2024 dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai proposal penelitian menurut pedoman penulisan skripsi. Adapun dua anggota kami lainnya yaitu Maidani Mubarak dan Salsabila Nurul Iza. Nah, materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai format penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu adalah halaman judul. Judul ini harus menggambarkan secara ringkas isi dari sebuah penelitian. Nah, yang kedua adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini merupakan halaman persetujuan dari pembimbing skripsi. Persetujuan tersebut diberikan setelah proposal dianggap layak oleh pembimbing untuk diajukan ke seminar proposal. Nah, yang ketiga itu adalah daftar isi. Daftar isi ini memuat judul dan subjudul bagian-bagian proposal beserta nomor halamannya. Yang keempat adalah bagian-bagian proposal penelitian. Nah, adapun bagian-bagian dari proposal penelitian ini, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Yang kedua itu ada perumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat ada manfaat penelitian. Yang kelima itu ada kerangka penelitian. Yang keenam ada hipotesis. Yang ketujuh ada metode penelitian. Yang kedelapan ada daftar pusat. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah penjelasan dari masing-masing bagian tersebut gitu. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, jadi kenapa sebuah masalah itu perlu kita angkat gitu? Mengapa masalah itu begitu penting dan perlu kita teliti gitu. Nah, hal ini juga bisa berdasarkan dari argumentasi orang lain misalnya atau dengan memperlihatkan fakta-fakta empiris yang mendukung secara jelas sehingga memang ada suatu masalah yang akan diteliti begitu. Nah, latar belakang permasalahan ini bisa kita peroleh itu ketika misalnya melihat dari tulisan-tulisan di buku atau surat kabar yang berisikan mengenai permasalahan tersebut gitu. Nah, latar belakang ini juga dapat diperoleh dari pengembangan suatu konsep kelangkaan yang dapat diperoleh dari kelangkaan tentang penelitian itu gitu, atau masih terdapat sebuah kelemahan atau dari studi yang pernah diteliti sebelumnya begitu. Nah, sifatnya ini bisa saja studi tersebut menggali secara eksploratif atau menyeluruh pada suatu kasus tertentu di daerah tertentu. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah sesuatu hal yang terpenting dalam suatu penelitian. Sebab sebuah penelitian itu tidak akan terlaksana apabila sebuah pertanyaan itu tidak muncul gitu atau tidak didefinisikan secara jelas. Nah, untuk itu, untuk bisa memunculkan pertanyaan secara jelas ini, mahasiswa itu harus bisa memberikan argumentasi mengenai mengapa pertanyaan itu diajukan. Dan untuk membangun argumentasi tersebut, si mahasiswa tersebut perlu melakukan studi kepustakaan, pengalaman langsung atau berupa data-data empiris, atau bisa juga observasi dan survei awal gitu. Nah, masalah penelitian kuantitatif ini harus dirumuskan secara jelas terlebih dahulu sebelum penelitian lapangan, karena masalah penelitian ini tidak dapat lagi diubah ketika kita sudah melakukan penelitian di lapangan gitu. Nah, proses pendefinisian pertanyaan penelitian merupakan proses awal yang sangat dominan dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan sebuah atau hal apa saja yang akan dicapai dari sebuah penelitian untuk menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Kita akan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dari penelitian kita gitu. Nah, dengan demikian tujuan penelitian ini dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Tujuan penelitian ini terbagi atas dua, yaitu umum dan khusus. Nah, tujuan umum ini berisikan hasil akhir yang diharapkan dari sebuah penelitian. Nah, sedangkan tujuan khusus itu mengacu kepada batasan-batasan permasalahan atau fokus yang akan dicapai si peneliti itu dalam sebuah penelitian. Nah, maka dari itu, tujuan khusus itu biasanya terdiri atas beberapa poin. Misalnya ditulis dalam tujuan pertama, tujuan kedua, dan tujuan ketiga begitu. Nah, lalu yang keempat adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu adalah apa hasil yang dapat kita petik dari penelitian ini nantinya gitu. Mengenai manfaat apa yang dapat kita petik gitu dari penelitian ini. Nah, manfaat penelitian ini dapat berupa sumbangsi
mengenai pengembangan ilmu akademik atau kepentingan dan pemecahan masalah secara praktis. Kelima adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini dalam sebuah penelitian itu adalah ibarat petunjuk yang berguna bagi seseorang atau peneliti itu untuk mencapai tujuannya. Nah, makin lengkap sebuah informasi dalam yang didapatkan oleh si peneliti, maka semakin mudah si peneliti itu dalam mencapai tujuannya. Karena itu, subbab kerangka pemikiran ini berisikan sebuah informasi-informasi yang dapat digunakan oleh si peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Nah, lalu yang keenam adalah hipotesis. Hipotesis ini akhir-akhir kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel yang berupa hipotesis, yaitu kesimpulan sementara yang ibaratnya itu masih belum, yang nanti dibuktikan ketika kita melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai ketentuan yang ditetapkan menurut aturan-aturan dalam kepenulisan skripsi ataupun kepenulisan proposal. Nah, yang pertama itu adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam kepenulisan skripsi atau proposal ini adalah menggunakan bahasa Indonesia baku yang memperhatikan ketentuan-ketentuan EYD. Nah, bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia, maka boleh menggunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tata cara kepenulisan bahasa asing. Nah, yang kedua adalah bahan atau kertas. Kertas sampul itu menggunakan Buffalo. Nah, yang kedua ada kertas sampul untuk program S1 FISIP itu menggunakan kertas berwarna orange. Nah, yang ketiga, kertas untuk materi itu adalah kertas A4 dengan berat 70 gram atau 80 gram warna putih. Nah, terakhir itu antara bab 1 dengan bab lainnya itu menggunakan kertas diberi pembatas yaitu kertas dorsal warna kuning. Nah, ketentuan yang ketiga adalah tajuk. Tajuk ini diketik pada halaman baru itu dengan huruf kapital atau tebal gitu. Serta ditempatkan di tengah. Nah, yang dimaksud dengan tajuk itu misalnya itu seperti pernyataan, abstrak misalnya, atau kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan grafik. Lalu ada daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi daerah penelitian, bab 3 deskripsi dan analisa data, bab 4 itu kesimpulan, lalu ada daftar pustaka, riwayat hidup, dan yang terakhir itu ada lampiran. Ketentuan selanjutnya itu nomor halaman. Nomor halaman ini untuk bagian awal naskah itu sebelum penulisan bab pendahuluan itu menggunakan angka Romawi kecil, ditulis di bagian kanan bawah. Lalu lembaran halaman judul di sampul bagian dalam itu tetap dihitung tapi tidak diberikan nomor. Lalu yang ketiga, mulai dari bab pendahuluan itu diberi angka 1, 2, 3 gitu, diletakkan di bagian kanan bawah. Nah, ketentuan selanjutnya adalah teks dalam halaman sampul luar atau cover. Nah, dalam cover itu ada formatnya itu di atas, paling atas sampai ke bawah itu judul skripsi, lalu skripsi oleh siapa gitu, nama penulis dan nomor BP, lalu ada logo UNAN, jurusan sosiologi, lalu fakultas, Universitas Andalas, Padang, serta tahun ketika skripsi atau proposal itu dibuat. Ketentuan selanjutnya, nomor 9 adalah mengutip sumber atau referensi. Yang pertama, cara mengutip sumber buku itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan catatan kaki atau footnote, lalu ada catatan dalam paragraf atau author date. Nah, pemakaian footnote ini harus memperhatikan teknik dan kaidah yang sudah baku sehubungan dengan hal tersebut. Misalnya itu seperti penggunaan ibid gitu, op, cheat, dan lain-lainnya. Lalu dalam catatan atau dalam paragraf yang seperti yang saya bicarakan sebelumnya, author date, harus disebutkan sumber tersebut secara lengkap gitu. Nama pengarang, tahun, nomor halaman. Nah, lalu dalam sistem author date ini tidak diperkenankan menggunakan istilah ibid dan lain sebagainya, sehingga jika merujuk kepada sumber dari buku yang sudah kita kutip sebelumnya, itu si penulis skripsi atau proposal itu harus menuliskan
kembali dan mencantumkan nama pengarang lagi, tahun dan nomor halamannya gitu. Lalu selanjutnya sebuah buku yang ditulis oleh lebih dari 2 orang pengarang, maka cukup mencantumkan nama pengarang pertamanya. Misalnya si Anu lalu et al gitu. Ketentuan selanjutnya adalah yang nomor 10, kutipan langsung. Jadi kutipan langsung ini ditulis sesuai dengan naskah aslinya berupa bahasa Indonesia, dan kalau misalnya bahasa asing itu dicetak miring bisa. Yang kedua itu kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan kanan yang berbeda dengan teks yang lain. Lalu selanjutnya ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali dengan tanda petik dan juga diakhiri dengan tanda petik. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu adalah kata pengantar. Jadi kata pengantar ini, dari judul kata pengantar itu ditulis dengan huruf kapital, dan itu tuh ditulis kira-kira 6,5 cm dari pinggir atas. Lalu selanjutnya, sesudah alinea terakhir dari sebuah kata pengantar itu, dalam jarak 5 spasi ditulis nama tempat dan tahun, serta di bawahnya dalam jarak 3 sampai dengan 4 spasi itu ditulis nama penulis dalam huruf kapital. Nah, ketentuan selanjutnya adalah daftar isi. Nah, ketentuan ini akan kami jelaskan lebih lanjut di dalam PPT kami. Jadi tidak saya jelaskan di sini karena lumayan runtut dan perlu dibaca daripada dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai ketentuan dalam pembuatan daftar pustaka. Kepenulisan dalam daftar pustaka ini mengikuti cara yang sudah lazim dituliskan dan tidak memakai nomor pada awal penulisan daftar pustaka tersebut, serta ditulis dengan mengikuti urutan abjad dan dari nama pengarang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.